Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari ini akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pencemaran udara atau polusi. Sebelum itu, kami mengenalkan dulu. Saya Sinta Joy Selin. Perkenalkan nama saya Kasa Syafwan. Perkenalkan, nama saya Tio Albar Mutazami. Halo teman-teman, sebelum lanjut ke video wawancaranya, aku mau ngejelasin dulu nih materi yang akan kita bahas kali ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pencemaran udara. Bagi yang belum tahu, pencemaran udara adalah terkontaminasinya udara dengan zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Penyebabnya bisa saja karena pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan, produk pembersih yang mengandung amonia dan klorin, aktivitas konstruksi dan industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah, pertanian. Ada juga faktor alamnya seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas pencemaran udara di lingkungan tempat pembuangan sampah akhir yang berada di Bantar Gebang. Penyebab utama pencemaran udara di lingkungan TPS biasanya karena pembakaran sampah, pembusukan sampah organik, dan kendaraan dari pengangkut sampah yang berlalu lalang. Selain itu, penumpukan sampah yang terlalu banyak juga dapat memperburuk kondisi udara di lingkungannya. Nah Bapak, saya mau bertanya. Jadi pertama-tama nama Bapak itu siapa? Dari tahun berapa Bapak tinggal di sini? Kalau Iya. saya tinggal di Sohor Batu lama, udah 25 tahun ada. Di sini saya kan baru sebulan. Dari mana saja sumber utama pencemaran udara di wilayah dekat sini, misalnya kayak ada pabrik, pembuangan sampah, atau mungkin lalu lintas kendaraan itu? Ya kalau Bulog itu kok bau biasa-biasa aja. Kalau anginnya kemari bau, kalau anginnya ke sini nggak bau. Jadi pembuangan sampah ya Pak, ini ya sumbernya biasanya. Terus kalau bagaimana kondisi pencemaran udara di sekitar tempat tinggal Bapak? Apaan Pak? Pencemaran udara aman-aman aja nggak apa-apa. Nggak ada gangguan dulu. Terus di sekitaran tempat tinggal Bapak tuh siapa aja sih yang paling rentan kena dampak dari pencemaran udara tuh, kayak yang dapat kena penyakit dari pencemaran udara? Ada aman. Keluarga aman-aman. Kalau biasanya tuh kapan polusi udara ini sangat terasa buruk gitu bagi Bapak? Kalau malam hari. Malam hari. Ya. Ya. Terus menurut Bapak mengapa penyebab polusi ini sulit diatasi? Ya. Menurut Bapak tuh apa penyebab polusi udara ini sulit diatasi, kayak Sulit diatasi. Iya, sulit berhenti gitu, jadi masih makin terus tambah. Ya, itu kan karena udara, jadi nggak bisa diatasi. Yang mengatasi sumber dari pegawai TPA itu. Terus menurut Bapak tuh bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak polusi udara di sini? Menurut Bapak? Kalau menurut saya ya truk yang lewat itu sampahnya ditutup pakai terpal, jadi nggak bau. Dia dari DKI dari mana tuh tutup terpal jadi nggak bau. Kalau lewat tuh bau. Dan kalau udah dibuang tuh harusnya kalau bisa truknya dicuci gitu pasti, jadi nggak bau. Jadi kalau lewat bau itu. Ya Pak. Sekian untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Among. Ya.
Kira-kira dari tahun berapa Pak tinggal di sini? 2013. 13. Lama ya. Ya. Dari mana saja sumber utama pencemaran udara di wilayah ini? Misalnya dari pabrik atau pembuang sampah atau dari lalu lintas? Dari limbah ruangan. Oh, ya benar banget. Ya. Kira-kira bagaimana kondisi pencemaran udara di sekitar tempat tinggal Bapak? Ya kayak gini. Jelek. Pencemaran udaranya. Soalnya kan daerahnya daerah sampah. Ya. Apakah pencemaran udara sangat mempengaruhi kehidupan Bapak? Enggak. Kira-kira siapa Pak yang paling rentan mengalami dampak langsung, misalnya seperti kayak sesak napas atau batuk? Kagak ada semua. Sehat semua. Ya. Walaupun daerah ini buangan sehat semua. Enggak ada penularan penyakit. Kira-kira kapan Pak polusi udara ini sangat terasa buruk, misalnya kayak Kali kayak musim hujan. Oh, Kalau musim kemarau gini enggak. oh. Oke. Kira-kira mengapa penyebab polusi ini sulit diatasi? Ternyata siapa nih? Penyebabnya itu mengapa sangat sulit diatasi penyebab polusinya? Enggak ada penyebab sini. Oh. Kira-kira bagaimana Pak solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak pencemaran udara? Enggak ada. Ya, oke. Dari tahun berapa Bapak coba lihat budaya ini? Ya, kecil jadi mah. Dari mana saja sumber utama pencemaran udara budaya ini? Karena pasti bagaimana kondisi pencemaran di area sekitar? Kalau makan pagi, kalau ada biar ke sini bau. Kalau enggak, ya bau. Apakah pencemaran udara di sekitar saya? Ya, memang menurut ini namanya berbeda dengan sini. Siapa yang paling mengalami dampak dari pencemaran udara? Sama ya tidak ada hal Kapan polusi udara ini bakalan tahun berapa depan. mengapa penyebab polusi ini sulit diatasi? Ya, tidak hanya salah saya. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara? Wah, tidak ada pemerintah yang bisa melanggar. Untuk mencegah pencemaran udara, kita bisa melakukan beberapa hal, seperti menggunakan transportasi umum atau bersepeda agar emisi gas berkurang. Lalu menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida, tidak membakar sampah sembarangan, dan menghemat energi listrik agar penggunaan bahan bakar fosil berkurang. Untuk menanggulangi pencemaran udara yang sudah terjadi, langkah-langkahnya antara lain, pemerintah perlu memperketat aturan emisi kendaraan dan industri, lalu melakukan penghijauan kembali di daerah yang tercemar, mengembangkan energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, udara kita bisa menjadi lebih baik dan bersih untuk semuanya. Sekian wawancara dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga wawancara kami dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.